Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kembali kami menyapa Anda saudaraku seiman dari Al-Makkah Al-Mukarramah, kota terbaik di muka bumi ini, dan terdapat rumah yang paling mulia, itu rumah Allah, Ka'bah. Setelah kemarin alhamdulillah kami sudah menyelesaikan ibadah umrah bersama jamaah Uhud Tour. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ini dengan pahala yang sempurna, dan semoga seluruh jemaah umrah khususnya dari Indonesia, dari travel manapun dan dari seluruh muka bumi ini diterima amal ibadah mereka dengan pahala yang sempurna, baik umrah-umrah yang lalu, haji, umrah-umrah yang sedang dikerjakan, itu juga dengan haji dan umrah yang akan dikerjakan nanti. Selama Allah Subhanahu wa taala mudahkan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga Anda yang mengikuti acara ini live ataupun siaran ulang, secara khusus tentunya dari negara tercinta Indonesia dan seluruh muka bumi ini, kaum muslimin dan muslimat yang belum mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk Anda, juga tentu diterima dengan pahala yang sempurna. Allahumma amin. Dan kita akan masuk teman-teman sekalian, melanjutkan di hari ini lanjutan bahasan buku kita Ambillah Akidahmu, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu, yang sudah beberapa hari selama di kota Rasulullah SAW Al-Madinah Al-Munawwarah kita sudah membedah bab-babnya, dan kita akan masuk ke bab baru pada kesempatan ini, yaitu beramal sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadith atau dalam kurung As-Sunnah. Teman-teman sekalian, kita perlu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kitab yang menjadi petunjuk. Dalam Al-Quran Allah katakan hudan linnas. Kemudian juga menjadi penjelas atas semua yang dibutuhkan oleh manusia. Ubayyinatin minal huda wal furqan. Dan menjadi penjelas terhadap kebenaran-kebenaran ya, atas petunjuk tersebut, dan juga furqan, pembeda antara mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batin. Al-Quran lengkap, tidak membutuhkan lagi tambahan, dan sudah tersempurnakan dari masa Nabi SAW. Kita bicara fase manusia di muka bumi ini, sudah turun beransur-ansur selama 23 tahun, 13 tahun fase Mekah, surah-surah Al-Quran dikenal dengan surah Al-Makkiyah, dan juga 10 tahun di Madinah yang dikenal dengan surah Al-Madaniyah, karena turun di kota Madinah. Dan seorang muslim pada saat berpegang pada kitab Allah Al-Quran ini, dipastikan dia tidak akan pernah sesat dan salah selamanya. Karena inilah rujukan utama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpegang padanya. Demikian pula Al-Quran ini didampingi dengan penjelasan lebih rinci dari penyampaian Nabi SAW. Sebagaimana beliau bersabda, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah." Sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang serupa dengannya. Pada saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat, maka datanglah rincian itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang datang dalam Al-Quran yang butuh tambahan rincian, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan As-Sunnah, atau kalau perkataan perbuatan khusus Nabi dikenal dengan Al-Hadith. Dan setiap muslim harus berpatokan pada keduanya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, taraktu fikum amran, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh padanya, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Kemudian poin yang tidak kalah penting teman-teman sekalian. Al-Quran dan sunnah bukan hanya sekedar menjadi rujukan buat kita, tapi harusnya kita ikuti dengan tambahan sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Karena sekarang semua muslim mengatakan rujukan saya Al-Quran, rujukan saya juga hadis Nabi, tapi sesuai dengan pemahaman dia. Apa yang dia fahami dengan akalnya sendiri, dengan lingkungan dia yang mungkin jauh dari Islam, Kemudian dia mengatakan beginilah Al-Quran berkata, beginilah hadis berkata. Padahal sebenarnya bukan itu yang dimaksud.
Makanya Al-Quran, ayat-ayatnya sebagian besar ayatnya ada sebab nuzul, sebab turunnya, agar kita tahu kenapa ayat itu turun dan dalam kasus apa supaya kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW. Banyak di antara hadis tersebut ada sebab urut, sebab disebutkannya hadis tersebut agar kita mempelajarinya. Dan yang paling faham tentang penerapan kedua daripada panduan umat Islam ini adalah Nabi Muhammad SAW. Maka beliau tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan seluruhnya. Dan itu dapat terlihat dari sikap dan perbuatan para sahabatnya. Karena sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, mereka lah yang menjadi mertua Nabi, menjadi anak mantu Nabi, menjadi sahabat-sahabat Nabi, tetangga Nabi. Ya, semuanya mereka melihat dengan mata kepala perbuatan-perbuatan Nabi SAW. Mereka mendengarkan wahyu yang disampaikan secara langsung dari lisan Nabi SAW. Maka mereka orang yang paling faham. Maka kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Ridwanullah alaihim. Sesuai pemahaman para tabi'in, para tabi'in yang terus turun-temurun menyampaikan kepada kita tentang bagaimana pemahaman tentang ayat ini, bagaimana pemahaman tentang hadis tersebut. Maka dengan ini tidak akan pernah ada perubahan dalam alur agama ini. Tapi kapan Anda memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan hawa nafsu Anda sendiri, sesuai dengan Anda yang Anda fahami dari retorika bahasa atau terjemahan mungkin, ya, maka itu belum sesuai. Ya, kalau seandainya tidak mengikuti apa yang difahami oleh para salafus saleh kita. Karena mereka lebih faham masalah itu. Anda coba cari tahu apa perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam ayat ini. Beliau punya tafsir. Beliau banyak pendapat dalam masalah ini. Banyak dinukil ya tentang perkataan beliau. Tentang pemahaman hadis-hadis Nabi SAW. Dinukil dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Abu Hurairah, Anas bin Malik. Banyak sekali Jabir bin Abdullah. Banyak sahabat-sahabat yang dalam kehidupan mereka, mereka terapkan hadis-hadis tersebut. Mereka fahami dan hafal serta mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Maka kita melihat riwayat hidup mereka, bagaimana mereka menjalankan dan bagaimana mereka memahami supaya kita tidak keliru. Ini yang dimaksudkan insya Allah. Baik, beranjak daripada yang kita berikan tadi dalam pembukaan itu, kita akan coba perluas bahasannya dengan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah. Beliau seperti kemarin-kemarin retorikanya dengan pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa Allah menurunkan Al-Quran? Maka jawabannya, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran agar kita dapat beramal sesuai dengannya. Ya, sesuai dengannya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 3. Potongan ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Al-ayah. Pegang bukunya ada titik-titik, di situ harusnya masih ada lanjutan ayat, tapi ini saksi bahasannya. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabb-mu. Jadi Al-Quran, kita disuruh diperintahkan Nabi oleh Allah SWT untuk mengikuti Al-Quran. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, Iqra'ul Qur'ana wa'malu bihi wa la tajfu anhu. Artinya bacalah Al-Quran dan beramallah berdasarkan Al-Quran itu. Janganlah kalian menjauhkan diri darinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi ini fungsi Al-Quran untuk dibaca dan difahami serta diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan hanya sekedar beli Al-Quran Bapak Ibu sekalian, kalau Anda pajang di rak rumah Anda atau di rak perpustakaan Anda, atau sekedar Anda download dalam bentuk aplikasi di HP Anda, tanpa Anda pernah membacanya, memahami maknanya, mentadaburi ya, mempelajari hukum-hukumnya, apalagi sampai menghafal dan menerapkannya. Padahal sebenarnya harus setiap muslim itu tergambarkan Al-Quran dalam lika-liku kehidupannya. Bahkan dalam semua pola hidupnya. Pola fikir, pola makan, minum, tidur, pergaulan. Mohon maaf. Semuanya harus tergambarkan Al-Quran. Apa yang Al-Quran katakan, maka itulah yang dia lakukan, yang dibolehkan. Yang dilarang, maka dia akan jauh dari larangan tersebut. Pertanyaan kedua. Apa hukum beramal sesuai dengan hadis yang sahih? Maka jawabannya beramal sesuai dengan hadis yang sahih adalah wajib sebagai pendamping Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7 yang membuktikan bahwasanya memang kita harus
mendampingkan Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Ya. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, potongan ayat ya, ada titik-titik sebelumnya, berarti ada potongan ayat sebelumnya dan ada titik-titik sesudahnya. Maka saksi bahasan di tengah-tengah ayat di sini diambil oleh beliau. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diberitahukan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis ya, yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad, kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha. Kewajiban bagi kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa yang mendapat petunjuk dan bimbingan. Berpeganglah dengan kuat padanya. Jadi kita disuruh berpegang pada sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ini sekaligus tentu teman-teman hadis sahih riwayat Imam Ahmad ini menguatkan tadi apa yang kami sampaikan. Jadi pemahaman Nabi SAW yang harus kita pegangi. Kemudian itu dapat kita lihat juga dalam aplikasi para sahabatnya. Makanya Nabi SAW hubungkan sunnahnya dengan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ya. Sunnah khulafa'ur rasyidin atau yang dicontohkan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, agar kita bisa lihat bagaimana aplikasi dalam kehidupan. Dan di sini khulafa'ur rasyidin karena memang mereka menjadi pemimpin setelah Nabi SAW yang keputusan-keputusannya dalam pemerintahan tersebut diterapkan dan juga disepakati oleh seluruh sahabat pada masa hidup mereka. Ya. Sehingga akhirnya itulah yang menjadi tolok ukur bagi kaum muslimin di pelosok muka bumi ini sampai hari kiamat nanti. Tidak akan ada perubahan. Maka ini poin yang tidak kalah penting yang harus kita perhatikan. Jadi berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Karena mereka orang-orang yang menghadiri turunnya wahyu tersebut. Mereka lah yang telah langsung melihat dengan mata kepala pada saat Nabi SAW mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Bagaimana kita bisa mengetahui hadis ini? Kita tidak bisa melihat Nabi SAW salat, beliau sudah meninggal dunia. Maka dari para sahabat yang menukil bagaimana takbiratul ihram Nabi SAW, bacaan-bacaan dalam salatnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujud, sampai salam. Supaya salat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda kerjakan salat semau Anda sendiri, tanpa panduan, maka percuma. Sia-sia saja. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pernah ada orang di kota Basra, dalam salah satu riwayat yang dinukil dari Imam Hasan Basri rahimahullah, selepas sholat asar orang itu sholat langsung di pinggir masjid. Imam Hasan Basri ingin bertanya padanya selepas salam. Tapi habis salam 2 rakaat, dia sholat lagi 2 rakaat. Imam Hasan Basri lalu berdiri dan duduk di belakangnya. Baru mau ajak ngomong, setelah salam langsung dia berdiri tanpa ada jeda untuk sholat 6 rakaat. Begitu terus sampai 8 rakaat, dia masih mau berdiri lagi. Setelah salam di rakaat yang ke-8. Maka Hasan Basri memegang tangannya lalu bertanya, apa yang kau kerjakan? Lalu orang itu marah sambil mengatakan, apakah Allah akan menghukumku karena aku sholat? Kata Hasan Basri, tidak. Tapi Allah menghukummu, menghardikmu karena kau buat-buat sholat itu. Walaupun kau suka sholat. Tapi 8 rakaat selepas asar, dari mana dalilnya? Mana ada buktinya? Apakah kita lebih baik daripada Nabi dan para sahabat yang tidak pernah mengerjakannya? Maka ini penting. Mengikuti sunnah Nabi SAW dan contoh dari para sahabat akan memperlihatkan kepada kita betapa mudahnya agama Islam itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dinu yusr. Agama ini mudah. Mengikuti sunnah Nabi sangat mudah untuk diamalkan. Bahkan sangat murah di beberapa kegiatan-kegiatannya. Mengikuti sunnah Nabi SAW tidak butuh biaya yang besar. Orang kalau meninggal dunia, disunnahkan laki-laki menggunakan 2 lembar kain kafan, perempuan 5 lembar kain kafan untuk menutup seluruh tubuhnya. Lalu kemudian dikubur, dan kuburan tersebut sesuai dengan sunnah Nabi adalah gundukan tanah dan batu nisan. Maka mudah dan murah. Tapi kapan orang ingin keluar dari jalur ini, dia akan temukan kesulitan dan juga akan lebih mahal. Sebagaimana Anda bisa lihat. Maka sunnah Nabi SAW sangat luar biasa murahnya. Dan mudahnya.
untuk diamalkan. Maka ini kemudahan dalam agama Islam. Jangan Anda persulit. Dan lanjutan hadis tadi kata Nabi SAW, dan tidak ada orang yang menyusahkan dirinya dalam agama ini, kecuali pasti agama itu akan mengalahkannya. Maksudnya akan jadi sulit buat dia. Dasarnya mudah, tapi dia yang persulit. Oleh karena itu teman-teman sekalian, cukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi dan juga sahabatnya ridwanullahi alaihim. Kemudian pertanyaan ketiga kata beliau, bisakah kita mencukupkan dengan Al-Quran saja tanpa hadis? Ya, seperti ada kelompok yang mengaku Quraniyun, ya. Gak perlu pakai hadis, Al-Quran saja. Maka jawabannya tidak. Kita tidak bisa demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 44. Dalam Al-Quran dijelaskan sendiri masalah itu. Ada titik-titik, artinya ada potongan awal ayat. Kalau Anda buka aplikasi Al-Quran Anda, An-Nahl ayat 44. Lalu potongannya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Maksudnya Al-Quran turun, tapi butuh dijelaskan. Nabi SAW menjelaskan. Dan dalam penjelasan ditambahkan oleh Nabi SAW sesuai dengan perintah Nabi. Sesuai dengan perintah Allah. Nabi cuma menyampaikan. Yang dikenal dengan Al-Hadith atau As-Sunnah lebih umum. Dan itu berjalan dengan hadis Nabi sejalan dengan hadis Nabi SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga yang lainnya. Kata Nabi SAW, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Sesungguhnya atau ingatlah, sesungguhnya aku telah diberi Al-Quran dan yang serupa dengannya. Dalam kurung yaitu hadis bersama dengan itu. Ya, jadi tidak benar orang kalau Al-Quran saja. Ya. Karena rincian daripada beberapa bentuk ibadah dalam Al-Quran ada dalam hadis Nabi SAW. Ya. Makanya Nabi SAW pada saat turun ayat tentang wa aqimus shalah, dirikanlah salat, beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Pada saat Allah SWT mengatakan wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Datanglah hadis-hadis Nabi SAW merincikan. Kalau sapi itu haulnya 1 tahun, maka kalau jumlahnya 30 ekor baru keluar zakatnya. Domba itu kalau sudah 40 ekor, baru kemudian masa 1 tahun keluar zakatnya dari hewan itu sendiri. Begitu unta, kalau 5 ekor dalam 1 tahun, maka keluarlah zakatnya. Kemudian rincian juga tentang zakat emas dan perak serta uang. Ya, ada masa 1 tahun. Kemudian kalau nilainya senilai dengan 85 gram emas dikeluarkan 2,5%. Rincian ini akan kita temukan dari penyampaian baginda Nabi SAW. Turun ayat-ayat tentang haji misalnya. Maka datanglah ya, Nabi SAW mempraktikkan haji lalu mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambil manasik haji dariku. Maka para sahabat memperhatikan semua. Nabi SAW jalan kemana, apa yang Nabi lakukan, bagaimana ihramnya Nabi, bagaimana Nabi waktu tahallul, semua diikutin sesuai dengan contoh Nabi SAW. Allah SWT suruh berjihad, maka dicontohkan cara jihad oleh Nabi SAW. Disampaikan adab-adab dalam jihad itu. Pada saat juga turun ayat-ayat tentang puasa Ramadan, maka Nabi SAW mencontohkan puasa Ramadan itu. Dan juga menjelaskan kepada para sahabat mana yang membatalkan, mana yang tidak membatalkan, mana yang juga punya rukhsah atau keringanan-keringanan bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakannya di waktu itu. Boleh diganti di hari lain seperti wanita haid, orang yang sakit. Kemudian juga bisa mengganti puasa tersebut dengan fidyah bagi orang yang sudah sama sekali tidak mampu seperti orang yang sudah pikun tapi masih hidup. Mereka sudah tidak mampu lagi melaksanakan atau punya penyakit kronis yang tidak mungkin puasa Ramadan. Na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita dari itu semua. Tapi mereka bisa mengganti dengan fidyah. Nah, ini semua butuh rincian dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertanyaan selanjutnya yang keempat adalah, bolehkah kita mendahulukan pendapat yang lain atas firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Misalnya perkataan dosen, ya, perkataan guru, ya, perkataan orang tua, ya, tapi bentrok dengan perkataan Allah dan Rasulnya. Kata beliau, tidak, kita tidak boleh melakukan hal itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Al-ayah. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahulukan Allah dan Rasulnya.
Ya, jadi kita harus berpegang teguh pada apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Kalau apapun yang kita dapatkan dari makhluk, dari manusia di depan mata kita, sesuai dengan qala Allah dan qala Rasul, kita ikuti. Tidak sesuai, maka kita tinggalkan. Bahkan kita mengajak orang tersebut untuk kembali kepada hukum sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah terus umat Islam akan mewariskan satu sama yang lain sampai menjelang hari kiamat nanti. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tabarani, La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya khawatir bahwa turun hujan batu kepadamu dari langit karena aku berkata kepadamu Rasulullah SAW bersabda, sedangkan kamu berkata Abu Bakar dan Umar berkata. Ya, Anda bisa bayangkan ya bagaimana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu menegur para sahabat, para tabi'in yang lain pada saat beliau menasihati sambil mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Masih ada yang mengatakan, tapi kan Abu Bakar, tapi kan Umar. Pada Abu Bakar sama Umar ini mertua Nabi. Dan memang Nabi pun memuliakan keduanya. Tapi beliau mengatakan, saya khawatir turun hujan batu dari langit. Karena saya mengatakan Rasulullah SAW bersabda, kamu masih mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata. Itu Abu Bakar sama Umar. Bagaimana kalau hanya guru kita saja, dosen kita saja, ya, atau orang tua kita. Selama itu bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita menasihati mereka. Kalau ini tidak sesuai. Ya. Nah, ini perlu disampaikan. Karena kadang-kadang ada orang berbicara tanpa ada batas. Bahkan ilmunya tidak ada. Saya pernah menghadapi di salah satu kelas kami, seorang profesor di Indonesia, mengajarkan tentang ilmu sosial budaya pada saat itu. Kami lagi S2 di kota Makassar. Beliau masuk kemudian mengajarkan tentang sosial budaya. Cukup banyak budaya di Indonesia yang diceritakan. Kemudian dia sempat berbicara karena kami lagi di Sulawesi Selatan di Makassar. Dia mengatakan ada tradisi orang Bugis Makassar kalau masuk ke dalam kamar mandi kaki kiri keluar pakai kaki kanan. Kalau saya masuk kamar mandi saya mundur pun tidak masalah. Ini seorang profesor dan saya masih ingat beliau sudah putih rambutnya dan sudah tua. Di atas 65 tahun mungkin umurnya. Ya seingat saya. Dan itu nyata gitu. Tidak ada satupun mahasiswa yang berbicara lalu saya izin untuk saya bicara. Saya bilang maaf Pak Prof. Kalau yang Anda bahasakan tadi ini, khusus poin ini tadi, ini bukan tradisi orang Bugis Makassar. Tapi ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan memang kalau masuk kamar mandi kaki kiri, baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baca doa ya Allah selamatkan aku dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Dan kalau keluar dengan kaki kanan sambil membaca gufranak, pengampunan wahai Tuhanku. Anda bisa bayangkan seorang profesor muslim sudah tua, masih belum tahu tentang hal yang seperti ini. Tapi itu bukan aib. Karena bisa saja mungkin belum sampai pada beliau. Semoga Allah berikan hidayah. Ya kan? Kemudian dia langsung mengatakan, oh begitu ya. Saya bilang iya. Kalau Anda butuh bukti, saya akan datangkan buku hadisnya insya Allah pekan depan. Gitu kan? Karena waktu itu saya tidak punya persiapan untuk memperlihatkan ini buku rujukannya. Gitu. Ya, jadi harusnya kita berbicara ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan jangan kita fanatik dengan hal-hal atau apalagi menyinggung hal-hal yang memang tidak kita ketahui. Allahu a'lam. Pertanyaan yang kelima, apa yang harus kita lakukan jika terdapat perbedaan pendapat dalam masalah agama? Jawabannya, kita harus mengembalikan pada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. Ada dua pendapat, A dan B. Kita lihat mana pendapat mereka yang kembali kepada dalil. Pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam surah An-Nisa ayat 59 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim titik-titik fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Juga sabda Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khurafa'ir mahd. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khurafa'il mahdiyin al-rashidin al-tamassaku biha. Kewajiban kalian adalah berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa yang mendapat petunjuk dan bimbingan. Berpeganglah dengan kuat kepadanya. Berpegang kuatlah
Ya, berpeganglah dengan kuat padanya. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Ahmad. Ya. Jadi kita selalu kembali kepada dalil. Jangan fanatik dengan pendapat kita atau pendapat guru kita. Tapi kalau dalilnya jelas, kita siap untuk kembali kepada dalil yang benar. Sehingga waktu kita tidak sia-sia ke depan. Ya, daripada Anda beribadah tapi sebenarnya tidak ada rujukannya, maka percuma waktunya, sia-sia. Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan ke-6, bagaimana cara kita menunjukkan cinta kepada Allah dan Rasulnya? Jawabannya, dengan memenuhi dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 31. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya, kita benar-benar mau mengenal Tuhan kita Allah, mau mendapatkan apa yang Allah janjikan. Dari rezeki, dari keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, masuk ke surga yang abadi. Maka kata Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW mengatakan, ikutilah aku. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Dan ini dalil juga sekaligus memperkuat tadi, harusnya Al-Quran diikuti dengan sunnah Nabi SAW. Ikutilah aku, kata Allah SWT, memerintahkan Nabi Muhammad SAW, suruh ikuti Nabi. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mohon maaf. Juga dikuatkan dengan hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu hingga aku lebih dicintai olehnya daripada ayahnya, anak-anaknya, dan semua umat manusia. Jadi kita harus dahulukan Allah dan Rasulnya di atas seluruh manusia di muka bumi ini. Ya. Dan kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Demikianlah perintah Allah dan Rasulnya. Pertanyaan selanjutnya yang ketujuh. Bolehkah kita meninggalkan ikhtiar atau usaha dan pasrah pada takdir? Maka jawabannya tidak. Kita tidak boleh demikian. Karena Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, maka membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Artinya di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar, mengeluarkan sedekah. Juga sabda Nabi SAW, "I'malu fa kullu muyassarun lima khuliqalah." Berusahalah, dalam kurung, yaitu dengan melakukan amal soleh, karena semuanya akan dimudahkan untuk sesuatu yang ia diciptakan untuk itu. Maksudnya hadis Bukhari Muslim. Jadi teman-teman, Allah tidak akan membukakan kita pintu sampai kita memulainya dulu. Contoh misal, Anda ingin sholat malam. Anda coba dulu bangun sholat malam, baru Allah SWT berkahi. Anda coba jaga dulu sholat 5 waktu, coba dulu lakukan sedekah, coba dulu puasa, coba dulu haji dan umrah. Laksanakan, selebihnya Allah akan mudahkan. Kalau Anda belum pernah memulainya, lalu Anda mengkhayal dengan sendirinya tangan Anda akan bergerak, kaki Anda akan bergerak, ini tidak mungkin terjadi. Demikian juga dalam meninggalkan dosa-dosa sama. Mengerjakan amal soleh Anda harus memulainya, meninggalkan dosa juga Anda harus yang memberhentikannya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan Anda melanjutkan taubat Anda itu. Kalau Anda mengkhayal, kenapa enggak taubat ya? Iya ya, kapan ya? Seakan-akan menunggu tangan turun dari langit, maka itu tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu harus kita berikhtiar, gitu kan? Sakit Allah ujikan, Allah tidak suruh kita vakum, ikhtiar. Suruh sabar, apa itu sabar? Menerima keputusan Allah, lalu ikhtiar mencari jalan keluar. Bangun tidur pagi flu, sakit. Terima dulu, oh Allah lagi uji saya. Bangun tidur, pasangan kita meninggal, anak kita meninggal. Oh terima dulu. Lalu ikhtiar, bergerak. Ya. Coba ke dokter berobat, minum air hangat, minum susu, minum apa saja. Atau tadi urus jenazah orang yang sudah meninggal, kita terima sebagai keputusan Allah SWT. Lalu coba kita perbanyak amal soleh buat dia yang ada perintahnya dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka itu kita bisa lakukan. Tapi kalau duduk saja vakum, nggak mungkin. Ya.
Makanya pernah ada orang-orang yang duduk di masjid selepas sholat, lalu Umar lihat, Umar tanya radhiyallahu anhu, zaman khilafah beliau, kalian buat apa di sini? Mereka mengatakan, kami ini tunggu-tunggu saja. Ya. Tawakal kepada Allah saja, ada rezeki datang yang sudah, kalau enggak. Lalu Umar marah pada mereka sambil mengatakan, janganlah seorang dari kalian duduk sambil mengatakan, ya, semoga rezeki datang, sementara dia tahu Allah tidak pernah takdirkan langit akan menghujankan emas atau perak. Tentu kalau anda fahami dengan akal sehat anda bisa faham statement ini. Statement yang sangat sederhana tapi mendalam sekali. Artinya coba ikhtiar dulu keluar. Baru Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada anda dari hasil usaha anda itu. Dan Allah jelaskan dalam Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mengikuti ya, atau berusaha dengan kuat, ya, semampu dia menuju ke jalan kami, kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami. Kalau anda sudah mulai niat mau sholat malam, anda terbangun. Tidak cukup situ. Anda coba bangun wudu, anda bergerak, anda sholat. Allah akan mudahkan nanti. Allah akan berikan anda kekuatan, anda bisa lakukan. Anda mau coba istiqomah, anda lakukan dulu, nanti Allah berkahi. Anda mau nuntut ilmu, coba dulu nuntut ilmu, baru kemudian anda terus nuntut ilmu, nanti Allah akan mudahkan jalan-jalannya, dan seterusnya. Kemudian teman-teman sekalian, dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW ini, ya, itu ada hal-hal yang harus kita titik beratkan, yaitu kita mengerjakan sunnah-sunnah tersebut sesuai dengan yang dipandukan juga oleh ya, para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama salaf kita. Kita mengikuti mereka. Dan tidak perlu kita menambah-nambah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 5. Maaf, ayat 3 ini ya. Ayat 3 surah nomor 5. Yang bunyinya, di situ teman-teman kalau yang pegang bukunya ditulis surah Al-Ma'idah ayat 5. Tapi yang benar adalah surah nomor 5 ayat 3. Ya. Potongan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan kuridhoi Islam sebagai agama untukmu. Jadi tidak perlu lagi kita menambah-nambah agama ini. Kita cukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang mengada-ngada sesuatu yang baru dalam urusan agama ini, maka itu akan ditolak darinya. Hadis Bukhari Muslim. Riwayat lain, fa huwa mardud. Akan tertolak walaupun baik di mata dia. Walaupun sempurna di mata dia, tapi harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau beliau tidak pernah ajarkan, maka jangan dikarang-karang teman-teman sekalian. Agar sesuai dengan yang diharapkan, atau diinginkan, atau diperintahkan Allah SWT, dan diinginkan oleh Allah SWT, dan Rasulullah SAW juga, maka anda akan terima balasannya. Kemudian teman-teman sekalian, dia tutup, atau penulis menutup bukunya, buku ini dengan doa mustajab. Doa mustajab, artinya beliau berharap bisa menitipkan agar kita mengamalkan doa di penutupan buku beliau. Yang pertama beliau menulis adalah doa atau hadis Nabi SAW. Ma asaba ahadan qattun hammun wala hazan. Faqala Allahumma inni abduka wabni abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa lak سميت به نفسك وعلمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا atau faraja tepatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Ibn Hibban dan dinyatakan sahih. Terjemahannya, kata Nabi SAW, tidaklah seseorang dilanda duka atau kesedihan. Dan ini pasti terjadi dalam kehidupan seseorang. Jadi dalam kehidupan kita ada suka, ada duka. Ada lapar, ada kenyang nanti. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Ya, ada saatnya kita sakit, ada saatnya kita sehat. Begitu. Ada saatnya kita muda, ada saatnya kita tua. Gitu. Ada saatnya kita hidup, ada saatnya kita meninggal. Gitu. Dan itu semua akan selesai di urusan dunia, di akhirat nanti akan abadi. Akan muda selamanya, akan sehat selamanya. Ya. Selama dunia maka Nabi SAW berikan kita caranya. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang dilanda duka dan kesedihan lalu yang mengucapkan doa ini. Ya. Allahumma inni abduka. Ya Allah, sungguhnya aku adalah anak hambamu. Karena
Abd ini adalah hamba laki-laki, maksudnya ayah kita. Ya Allah, aku adalah anak hambamu laki-laki. Wabnu amatika, dan anak hambamu perempuan, maksudnya ibuku. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ya ada di tanganmu. Madin fiya hukmuk, berlaku ya keputusanmu padaku. Adlun fiya qada'uk, sangat adil keputusanmu terhadapku. As'aluka bikulli ismin huwalak, aku memohon dengan menggunakan setiap nama milikmu. Samaita bihi nafsak, yang engkau menamakan dirimu sendiri dengannya. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan itu kepada salah satu dari hamba-hambamu. Aw anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam kitabmu. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau engkau pilih dalam ilmu ghaib di sisimu. An taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran ya, sebagai sumber sukacita bagiku. Atau di sini sebenarnya penghibur hatiku ya. Wa nura sadri, dan cahaya dadaku. Wa jilaa huzni, dan penghilang kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan pelenyap dukaku, pelenyap dukaku. Kata Nabi SAW kalau dia baca ini, illa azhaballahu hammahu wa huznahu, pasti Allah akan hilangkan dukanya dan kesedihannya ya, atau kesedihan dan dukanya. Wa abdalahu makanahu faraja, dan Allah akan gantikan dengan solusi atau jalan keluar. Di sini juga ada terjemahan kebahagiaan ya. Kalau kebahagiaan berarti faraha, tapi di sini ada tulisan apakah ini jim keliru tulisnya di dalam hadis, atau memang apakah dia hak farahan berarti kebahagiaan, atau faraja itu juga bisa berarti solusi ya. Kemudian yang kedua, selain doa ini, beliau mengangkat ya doa Nabi Yunus alaihissalam yang di perut ikan. Beliau terus mengucapkan ini sampai Allah maafkan dan Allah keluarkan dari perut ikan ya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 87 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, potongan ayat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah selain engkau, maha suci engkau ya Allah, sungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ya, dari sini kita bisa lihat Nabi Yunus alaihissalam tidak meminta kepada Allah agar dikeluarkan dari perut ikan. Tidak meminta agar dikembalikan ke kaumnya untuk berdakwah lagi yang beliau tinggalkan. Tapi beliau mengakui kesalahannya sudah. Dan Allah itu zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau kita sudah mengakui kesalahan, Allah nggak perlu diajarin lagi untuk memberikan kita apa. Itu yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Beliau terus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia akui saya zalim ya Allah, maafkan saya zalim. Itu aja terus. Maka dengan itu Allah keluarkan dari mulut ikan. Dan ini contoh juga mirip yang dilakukan oleh bapak kita semua Nabi Adam AS. Pada saat beliau melanggar memakan buah yang dilarang, maka beliau mengatakan, Rabbana zalamna anfusana, wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami dengan pelanggaran ini. Kalau kau tidak maafkan kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi Nabi Adam AS tidak mengatakan kembalikan saya ke surga ya Allah. Ya. Atau keluarkan kembali makanan yang haram itu supaya tidak tinggal. Tidak. Udah saya salah, saya akui ya Allah. Maka dengan begitu, Allah kembalikan Adam AS menjadi penghuni surga, tapi setelah bertugas di muka bumi ini. Kata Nabi SAW tentang doa Nabi Yunus ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa istajaballahu lahu. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan doa ini pada sesuatu kecuali akan dikabulkan. Maksudnya adalah Anda ucapkan setiap kali mau berdoa apa saja, minta kesembuhan, minta rezeki, minta jodoh, selalu mengatakan dulu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, baru kemudian masuk ke doa. Itu yang dimaksudkan. Kata Nabi SAW, siapapun yang berdoa dimulai dengan ini, diikutkan dengan doain Nabi Yunus, maka pasti Allah akan ijabah buat dia. Yang terakhir sebagai penutup adalah doa yang ketiga beliau ajarkan kepada kita, mengingat sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hadis yang sahih. Kata Nabi SAW yang membaca, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Wahai zat yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu lah aku memohon bantuanmu. Jadi Nabi SAW seringkali menyebutkan doa ini ya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya, kami minta kepadamu ya Allah rahmatmu. Dan rahmat Allah meluasi atau meliputi segala sesuatunya.
ya, bisa meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan segala kebutuhan, maka dengan cara seperti itu kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita harapkan. Allahu a'lam.